beliau lebih baik dikatakan antek asing daripada harus mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Maka di sini kami menilai bahwa mitigasi pemerintah atas bencana di tengah proyek-proyek alih fungsi lahan dari hutan alam ke sawit itu gagal. Kita pemerintah mampu, kita pemerintah bisa. Kalau mampunya saya yakin mampu, tapi mau berapa lama? Mau berapa lama masyarakat yang terdampak itu di Sumatera ya, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu mau menderita? Kita biarkan menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat waras sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung tahun 2025 ini, di kesempatan pertama ya, kita berjumpa dalam video panjang channel YouTube kita, yaitu channel Pikiran Waras, yang menyajikan informasi-informasi sudut pandang dari seorang awam masyarakat biasa seperti kami ini ya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Dan pada video pertama kali ini momennya tepat di penghujung tahun, maka kami akan mengulas satu peristiwa sepanjang tahun 2025 ini yang tentu paling fenomenal, yaitu peristiwa bencana di Sumatera, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang saya kira kita semua sepakat bahwa peristiwa ini adalah bencana terbesar sepanjang tahun. Bahkan kalau kita kira bencana terbesar sepanjang 2 dekade sejak tsunami 2004 yang lalu itu. Maka saya sependapat dengan pernyataan Gubernur Aceh Mualim yang mengatakan bahwa ini adalah bencana Sumatera itu adalah tsunami kedua. Kebetulan kami juga punya pengalaman sebagai relawan di lembaga penanggulangan bencana di sebuah ormas Islam ya, dan saya juga pernah terlibat di SAR juga, meskipun lingkupnya lingkup kecil skala lokal. Baik sobat waras sekalian, dalam kebencanaan secara umum ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mitigasi, yang kedua adalah tanggap bencana atau tanggap darurat, yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Mari kita bahas satu persatu terkait 3 hal tersebut berdasarkan pemahaman masyarakat awam seperti kita ini, seperti kami ini ya. Yang pertama adalah mitigasi. Gampangnya itu adalah mitigasi itu bagaimana kita melakukan pencegahan agar tujuannya paling tidak meminimalisir dampak terjadinya bencana. Mungkin saja bencana itu tidak bisa kita tolak ya, tetapi paling tidak kita meminimalisir dampak dari bencana itu, baik dampak korban jiwa maupun dampak kerugian secara materi. Kalau kita melihat skala bencana di Sumatera itu, maka kita tidak bisa lagi berbicara mitigasi berdasarkan dari sudut pandang masyarakat saja, tetapi kita berbicaranya pada level pemerintah, level negara. Kemarin Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin sudah menyampaikan ya, berdasarkan kajian dari Satgas PKH dan dibantu oleh ITB, pemerintah menyampaikan bahwa bencana Sumatera kemarin diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang secara masif. Ya. Jadi ini jelas. Gampangnya itu kalau orang awam melihat adanya alih fungsi ke lahan sawit yang begitu banyak, yang begitu masif. Maka di sini kami menilai bahwa mitigasi pemerintah atas bencana di tengah proyek alih fungsi lahan dari hutan alam ke sawit itu gagal. Pemerintah abai terhadap mitigasi dampak yang mungkin timbul bencana, yang mungkin tidak dipikirkan oleh pemerintah, yang akibatnya adalah masyarakat, rakyat yang menjadi korban bencana. Jadi kami menilai jelas bahwa pemerintah abai terhadap mitigasi bencana atas
proses alih fungsi lahan yang secara masif itu. Itu satu dari hal mitigasi. Yang kedua dari tanggap bencana. Ini menjadi pro kontra ya, bahwa ada yang menyampaikan pemerintah sudah cepat, ya ada yang menyampaikan pemerintah lambat. Yang jelas dari satu sisi kita melihat bahwa teman-teman di lapangan seperti BPBD, Sarda, kemudian TNI, Polri, dan relawan-relawan yang lain, saya yakin mereka sudah cepat untuk merespon bencana itu. Dan jangan lupa mereka juga yang di daerah itu juga menjadi korban. TNI, Polri, SAR, BPBD itu kan mereka juga manusia juga. Mereka punya keluarga dan mereka juga terdampak. Dan saya yakin mereka sudah sangat cepat responnya semaksimal mungkin. Tetapi karena begitu masifnya, begitu luasnya dampak yang ditimbulkan dari bencana itu, maka tentu saja tidak bisa maksimal. Dimanapun itu pasti tidak bisa maksimal. Pengalaman kami di daerah, di lokal saja yang tingkat kota kabupaten, itu ketika ada banjir, kami sendiri tidak bisa menangani secara maksimal. Pasti butuh relawan-relawan dari luar kota untuk bisa membantu. Apalagi ini bencana Sumatera yang langsung terdampak begitu banyak ya. 3 provinsi bayangkan. Bagaimana luasnya dampak yang ditimbulkan. Jadi saya kira untuk teman-teman di lapangan, di daerah itu kita patut apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa mereka sudah bekerja semaksimal mungkin. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa skala bencana yang besar ini, kita tentu juga menilai bagaimana respon pemerintah pusat. Dan kalau kita melihat video-video yang viral dan berbagai macam pendapat, baik yang pro kontra, kami sendiri selaku masyarakat awam menilai bahwa memang kebijakan pemerintah pusat cukup lambat. Adanya menteri yang berbohong dan sebagainya ya. Ini kami sangat menyayangkan dari masyarakat awam itu. Kemudian jadi perdebatan lagi, apakah ini akan status bencana nasional atau tidak. Pemerintah berpendirian bahwa kita pemerintah mampu, kita pemerintah bisa. Kami sendiri menilai sebagai masyarakat awam, tentu pemerintah mampu, tentu pemerintah bisa. Tetapi seberapa cepat mampu menanganinya? Karena saya tidak tahu apa dibalik alasan pemerintah untuk tidak mau menyatakan statusnya menjadi status bencana nasional. Tetapi bagi kami, ya masyarakat awam ini, nyawa rakyat itu sangat penting. Dan itu menjadi nomor 1 yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Pengalaman tsunami 20 tahun yang lalu, ketika Pak SBY membuka jadi status bencana nasional dan itu banyak bantuan asing, bahkan tentara asing masuk, ini juga mendapatkan kritik, tetapi beliau menyampaikan, beliau lebih baik dikatakan anti asing daripada harus mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Ini sangat luar biasa saya kira. Jadi kita masyarakat awam merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak mau menyatakan status bencana di Sumatera itu menjadi bencana nasional. Padahal itu memang sangat masif. Bayangkan pemerintah sendiri mengatakan hampir 200.000 rumah penduduk yang hancur. Meskipun kalau kita nilai korban jiwa memang tidak sebanyak tsunami Aceh, tetapi itu tidak bisa dinilai dari jumlah korban jiwa. Tapi kita menilainya bahwa kerusakan yang terjadi secara umum ini memang dahsyat. Hampir seperti tsunami kedua, betul kata Gubernur Aceh Mualim itu, bahwa mereka mengalami seperti tsunami kedua. Jadi ini dalam hal tanggap darurat, saya kira untuk tim di daerah, baik itu BPBD, Sarda, TNI, Polri yang ada di daerah, dan juga relawan-relawan kemanusiaan yang ada di daerah, saya yakin mereka sudah bekerja dengan maksimal, sudah tanggap dengan maksimal ya. Karena bagaimanapun juga mereka juga terdampak, karena mereka adalah komunitas lokal ya. Jadi di tengah mereka terdampak, mereka tetap untuk
melakukan respon cepat. Tadi dari dua hal, mitigasi, dan yang kedua adalah tanggap darurat, dan yang ketiga adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, ini kalau kita melihat gambaran secara umum dari video-video yang beredar, ini pasti akan sangat lama. Aceh saja kemarin informasi saya nonton di videonya Pak Sudirman Said itu 4 tahun baru pulih betul. Nah, ini mau berapa tahun kalau hanya pemerintah sendiri? Dari LSM kemarin, siapa itu saya lupa ya, itu kalau dicatat kerugian fisiknya nilainya bisa mencapai ratusan triliun. Pemerintah kita defisit anggaran kemarin 500 triliun. Coba bayangkan. Kalau mampunya saya yakin mampu, tapi mau berapa lama? Mau berapa lama masyarakat yang terdampak itu di Sumatera ya, di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu mau menderita, kita biarkan menderita. Ya. Nah, inilah yang kita sayangkan dari sikap pemerintah. Maka kalau kami dari masyarakat awam menilai bahwa tidak cukup kemarin Presiden Prabowo menyampaikan akan memberikan bantuan 60 juta per keluarga untuk membangun rumah, itu tidak cukup. Karena modal-modal ekonomi mereka juga rusak. Ya, jadi perlu difikirkan ke depannya bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok seperti rumah tinggal, kemudian tidak hanya itu, kemudian juga untuk keberlanjutan hidup mereka. Praktis setelah bencana itu mereka hanya bisa menggantungkan pada uluran tangan orang lain, dari daerah lain, dari pemerintah. Meskipun kemarin ada yang viral ya, korban bantu korban. Saya kira itu wajar, tidak perlu disikapi secara sinis, karena dimanapun ya pasti sama. Saya pernah ikut penanggulangan bencana itu ya sama, korban bantu korban, wajar. Ya, dengan segala keterbatasan itu pasti. Ya. Jadi di tahap ketiga rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah perlu bertanggung jawab secara penuh untuk bisa memulihkan kondisi masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara secepatnya, sesegera mungkin seperti sedia kala. Dan catatan penting yang kami sebagai orang awam ini, masyarakat awam ini menilai bahwa tolonglah hentikan semua alih fungsi lahan tanpa adanya mitigasi, tanpa adanya riset atau apapun itu namanya, yang bisa menimbulkan dampak bencana yang begitu besar kepada masyarakat, kepada rakyat yang tidak berdosa. Ya. Jadi terakhir, kalau bisa ya, perusahaan-perusahaan yang memang nanti terbukti bersalah atas bencana yang terjadi di Sumatera itu, maka harusnya juga mereka ikut bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, selain pertanggungjawaban secara hukum. Begitu saja apa yang dapat kami berikan paparan berdasarkan, ya sekali lagi ini berdasarkan, bukan ahli, bukan pengamat politik, bukan pejabat. Kami hanya dari masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, yang hanya berdasarkan logika kami dan hati nurani kami saja. Kami menyuarakan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi kita semua dalam mengasah, menjaga agar pikiran kita tetap waras dan hati kita tetap bersih. Demikian, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan subscribe, dan juga komen. Barangkali ada hal-hal yang keliru, silahkan untuk diberikan masukan. Kami terbuka atas saran dan masukan dari netizen sekalian, dari sobat waras sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.